menggunakan kalkulator matriks serta Excel ya, Microsoft Excel. Maka untuk selanjutnya kita akan langsung membahas bagaimana menggunakan operasi matriks ini untuk menghitung analisa struktur, yaitu untuk menghitung gaya dalam maupun reaksi maupun hasil analisa struktur yang lain ya dengan operasi matriks ini. Jadi sebetulnya nanti operasi matriks yang kita pelajari kemarin itu kita akan gunakan untuk menghitung analisa struktur dengan metode kekakuan. Metode kekakuan. Di mana dalam metode kekakuan ini nanti kita akan gunakan operasi matriks. Artinya nanti perhitungan yang kita gunakan itu dalam bentuk matriks. Mengapa dinamakan metode kekakuan? Karena nanti yang akan kita cari pertama atau yang harus kita cari utamanya adalah matriks kekakuan dari struktur. Atau kita akan menyusun matriks kekakuan struktur. Di mana dari matriks kekakuan struktur nanti kita bisa turunkan atau kita bisa hitung matriks deformasinya, ya, kemudian kita bisa hitung atau kita bisa dapatkan matriks gaya dalamnya, ya, atau matriks momen atau matriks gaya dalamnya. Oke. Nah, untuk dasar metode kekakuan struktur bisa dibaca sendiri nanti ya di materi yang saya share di e-learning. Ya. Jadi bagaimana mendapatkan matriks kekakuan struktur, ya. Dan yang lainnya ya nanti bisa dibaca sendiri. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Nah, kita langsung saja shortcut untuk bagaimana kalau kita menghitung struktur rangka batang. Karena pertemuan kita sampai dengan UTS tinggal 3 kali dengan ini ya. Ya nanti kalau tidak langsung membahas tentang analisa struktur nanti tertinggal materinya. Karena untuk kelas 3 KG ini terpotong PKL ya, terpotong kuliah lapangan selama 1 bulan. Jadi kita harus mengejar ketinggalan materi kita. Oke, nah di sini kita langsung membahas bagaimana kita menghitung analisa struktur rangka batang dengan metode kekakuan, ya, yang nanti di dalamnya kita menggunakan operasi matriks. Oke. Nah ini contoh rangka batang, ya, suatu rangka batang dari suatu struktur ya, dengan beban tertentu, kemudian dengan kekakuan batang atau kekakuan elemen tertentu. Oke. Nah yang pertama yang perlu kita pahami untuk metode kekakuan ini, nanti kita punya yang namanya metode, namanya elemen struktur serta struktur itu sendiri. Ya, jadi dalam metode kekakuan nanti kita punya yang namanya struktur secara keseluruhan, ya, secara global, dan ada elemen struktur. Ya, elemen struktur artinya dia elemen-elemen penyusun dari struktur secara keseluruhan. Ya. Nih contohnya rangka batang ini ABCD. Secara keseluruhan ini strukturnya adalah struktur rangka batang. Oke.
Sedangkan nanti elemen strukturnya kita punya elemen elemen struktur batang AC, CB ya atau BC. Kemudian ada elemen struktur batang CD, ya, elemen struktur batang AD, elemen struktur batang BD. Oke, bisa dimengerti? Iya, Pak. Jadi nanti ada yang dinamakan struktur secara keseluruhan dan elemen strukturnya atau elemen penyusun dari struktur secara keseluruhan. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan matriks kekakuan dari struktur, kita perlu menyusun beberapa matriks. Ya, beberapa matriks. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk menyusun matriks kekakuan struktur, ya, di sini nanti matriks kekakuan struktur, itu kita bisa hitung dari matriks B dikalikan, ini matriks B-nya hilang ya, terhapus. Jadi matriks B dikalikan matriks S dikalikan matriks A. Nah, apa matriks B, matriks S, dan matriks A? Ya, sini. Matriks A itu adalah matriks deformasi pada struktur. Deformasi pada struktur. Di mana matriks A ini nanti menyatakan hubungan antara deformasi dari elemen struktur yang dinyatakan dengan D kecil ya, terhadap deformasi dari struktur secara keseluruhan, ya, atau deformasi pada titik struktur. Jadi matriks A biasa disebut matriks deformasi, ya, karena dia menyatakan hubungan antara deformasi dari elemen struktur. Jadi ya, deformasi pada elemen struktur artinya yang kita lihat adalah elemen dari strukturnya. Kalau rangka batang tadi berarti elemen struktur batang AC, BC, dan seterusnya. Oke. Yang berhubungan dengan matriks D besar, yaitu deformasi pada titik di struktur secara keseluruhan. Oke. Jadi contohnya ini ya, berarti matriks A tadi, ya, matriks A itu matriks deformasi yang menyatakan hubungan antara deformasi pada elemen struktur, artinya nanti deformasi pada batang AC, BC, atau batang AD, BD atau CD terhadap deformasi pada titik struktur, deformasi pada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, sampai di sini bisa ditangkap. Oke. Nah, kemudian ada matriks S. Matriks S itu adalah matriks kekokohan atau kekakuan dari elemen. Ya. Jadi nanti ada kekakuan dari struktur, ada matriks kekakuan dari elemen. Oke. Jadi matriks S itu adalah matriks kekakuan dari elemennya, elemen struktur. Berarti kekakuan dari batang dari batang AC, BC, dan seterusnya. Di mana metrik kekakuan elemen struktur ini nanti menyatakan hubungan antara gaya dalam dengan deformasi pada elemen struktur. Yang biasanya di sini memenuhi hukum Hooke, ya, memenuhi persyaratan hukum Hooke. Ya, contohnya kalau kita punya pegas, ya,
yang diberi gaya, maka pegas itu akan berdeformasi akibat gaya. Nah, matriks kekokohan elemen ini menyatakan hubungan antara gaya yang diberikan dengan deformasi yang terjadi. Oke. Ini ya. Oke. Sedangkan matriks B itu adalah matriks statis yang menyatakan hubungan antara kesetimbangan antara gaya luar dan gaya dalam. Artinya di sini matriks statis ini, matriks B ini menyatakan hubungan antara gaya dalam pada elemen struktur terhadap gaya luar atau beban yang terjadi pada struktur. Oke, bisa dimengerti? Nah, kemudian nanti kalau kita sudah punya matriks matriks B, S, dan A, maka matriks kekakuan struktur bisa kita hitung dari matriks B dikalikan matriks S dikalikan matriks A. Oke. Nah, oke. Kemudian bagaimana kita menyusun matriks A, matriks B, dan matriks S, atau matriks B, matriks S, dan matriks A tadi. Ya. Caranya adalah yang pertama untuk menyusun matriks A. Ya. Untuk menyusun matriks A karena kita mempunyai dasar tadi matriks A itu adalah menyatakan hubungan antara deformasi elemen struktur dengan deformasi di titik diskrit ya, atau di titik struktur, di titik pada struktur secara keseluruhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan derajat kinematis dari struktur. Derajat kinematis dari struktur ini adalah derajat kemana struktur ini atau titik diskrit pada struktur ini bisa berpindah. Ya, bisa berpindah. Oke. Nah, di sini kita lihat pada struktur yang kita punya. Contohnya ini rangka batang ini. Ya, rangka batang ini. Kalau kita punya titik C, D, A, dan B, di sini ada titik A dan titik B yang tertumpu sendi. Oke, tertumpu sendi. Kalau kita punya titik yang tertumpu sendi, maka di sini yang bisa bergerak apanya? Kalau dia tertumpu sendi, maka yang bisa bergerak apa? Dia bisa bergerak ke arah horizontal. Kalau kita punya tumpuan sendi, bisa bergerak ke arah horizontal. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hah? Enggak, Pak. Kalau kita punya tumpuan sendi, bisa bergerak ke arah horizontal? Enggak, Pak. Nol. Enggak, Pak. Ya, tidak bisa bergerak ke arah horizontal. Kemudian bisa bergerak ke arah vertikal? Bisa, Pak. Hah? Enggak. Oke. Jadi kalau kita punya tumpuan sendi, kalau tumpuan sendi punya reaksinya kemana aja? Oh, ke horizontal sama vertikal ya, Pak? Kalau kita mempunyai reaksi pada tumpuan itu, misal ke arah vertikal dan horizontal, maka di sana dia tidak bisa bergerak ke arah vertikal atau horizontal karena diberi lawanan oleh gaya reaksinya. Iya. Oke. Nah, maka di titik A dan titik B kita tidak punya pergerakan, artinya dia nol ya, tidak bisa bergerak. Ya, Pak. Sedangkan kalau misal di titik A atau titik B ini terjadi tumpuannya adalah roll, ya, artinya dia bisa bergerak ke arah
Maka di titik C dan titik D, karena dia bebas, gitu ya, maka di sini dia bisa bergerak ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Maka di struktur ini kita punya besaran derajat kinematisnya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Karena di titik C bisa bergerak ke arah vertikal horizontal, titik D juga sama. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Udah, Pak. Bisa? Minta ulang, Pak. Hah? Bisa diulang nggak, Pak? Bisa diulang atau tidak? Oke, jadi nanti untuk menentukan titik itu bisa bergerak atau tidak, tinggal kita lihat posisi titiknya. Apakah titik itu punya tumpuan atau bebas. Di sini kan titik C dan titik D bebas ya, tidak ada tumpuannya. Ya. Maka dia bisa bergerak bebas ke arah vertikal atau horizontal. Ya. Ya. Oke. Sedangkan titik A dan titik B di sini dia tertumpu sendi. Kalau tertumpu sendi, maka dia tidak bisa bergerak ke arah horizontal maupun vertikal. Artinya di sini dia tidak bisa bergerak nih titik A dan titik B. Akibat gaya normal ya, akibat gaya normal. Dia tidak bisa bergerak. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, kalau misal di titik B ini tertumpunya roll, maka di titik B dia bisa bergerak ke arah horizontal. Oke, karena dia bisa bergeser ya kalau roll. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya mungkin sampai situ dulu kali ya. Saya harus dinas ke Cirebon, gitu ya. Lah sekarang, Pak. Ya ini sudah ditelepon sama orang yang nunggu. Dadakan ya Pak? Dadakan ya Pak? Ini nanti saya akan share suratnya ya. Oh iya ya Pak. Nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Jadi kita lanjutkan mungkin dicari waktu di luar jam ini ya, di luar jam kuliah kita di minggu depan. Jadi kita minggu depan kuliah 2 kali untuk Mektek 5 ya. Oke Pak, siap. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Sambil dipelajari dulu ya ini Materinya udah ada ya? Materi yang saya berikan ini sudah ada di e-learning ya. Oke Pak. Dipelajari. Nanti e-learning ada kuis. Berikutnya kita akan bahas Apa di Mas? mana yang ngomong apa? belum paham ya. Oke, tuh mohon maaf ya. Ya, Pak. Pak. Ya, sangat Pak. Semangat Bapak, hati-hati jalan Pak. minta maaf Ya, ya. Pak. Oke, Hati-hati, Itu- Pak. Makasih, Pak. Hati-hati. Dilancarkan segala urusannya Pak. Sehat selalu, Pak. terima kasih ya. Pakai masker, jaga jarak Pak. Oke, Terima kasih Pak. mohon maaf saya izin dulu ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Boleh saya tinggal.